Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila khadrati Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi minal anbiya al-mursalin wal awliya wasyuhada wasyolikin wal malaikatil muqarrabin, khususan musannif handal kitab Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani wa khususan Syekh Mbah Salmah wa masyayihim wa khususan asatidhi wa syadbihim lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsadani ila tariqil mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa bisyari'ah wa tariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini kita akan melanjutkan kajian kitab Tanbihul Mukhtarin, melanjutkan dari wa min ahlakihim tawakkufuhum an kulli fi'lin aw qaulin hatta ya'rifu mizanahu alal kitab was sunnah awil urfi. Termasuk salah satu akhlak para salafus solih, yaitu para ulama-ulama salaf yang solih, ya. Salafnya salaf yang memiliki kedalaman ilmu, baik ilmu lahir maupun ilmu batin. Nah, itu masuk kriteria salafus solih. Akhlak mereka ketika belajar tasawuf dan tarekat yaitu akan bersifat tawakuf. Tawakuf itu diam sejenak untuk mempertimbangkan apakah persoalan-persoalan yang sedang terjadi itu ada rujukan dalam Al-Quran, hadis, atau uruf. Ya, uruf itu kebiasaan yang dilakukan oleh ulama-ulama soleh terdahulu. Apabila sudah yakin bahwa persoalan-persoalan yang dihadapi memiliki sandaran pada nas Quran dan hadis dan uruf, yaitu tradisi atau kebiasaan yang dilakukan oleh ulama-ulama salafus solih ini, maka hal itu baru bersikap secara bijak. Jadi tidak mudah terpengaruh kemudian ikut-ikutan. Nah, di dunia ilmu tasawuf dan ilmu tarekat ini banyak sekali persoalan-persoalan. Maka Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani memberikan guidance, petunjuk. Ya, dalam pembahasan sebelumnya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani memberikan penjelasan tentang kriteria dan ciri-ciri
ulama yang bisa dijadikan sebagai pembimbing. Jadi tidak sebatas nampaknya ulama atau nampaknya bagian ulama, tapi kedalamannya kosong. Nah, itu sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, terkait dengan pembahasan ini, ya, kemarin sudah kita bahas, ya, terkait dengan apabila dalam bertasawuf dan bertarekat, ya, itu tidak menemukan amal tersebut memiliki landasan dalil dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersumber dari kitab-kitab syariah. Ini menarik, ya, ada sebuah metode untuk mencari solusi. Andai misalkan ada persoalan-persoalan baru yang muncul di tengah masyarakat, kemudian masalah tersebut, ya, mengundang, ya, pro kontra. Sikap kita bagaimana? Sesuai dengan petunjuk dari kitab ini, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani menegaskan, ya, carilah rujukan terkait masalah tersebut yang bersumber dari Alkitab, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis, atau makalah-makalah para ulama salafus sholih. Nah, misalkan ketemu, ya, carilah yang sahih. Tapi dengan catatan mencari rujukan itu harus didasari dengan kejujuran. Tidak boleh mencari rujukan hanya untuk melakukan pembenaran. Contoh, sebenarnya teks ini tidak terkait dengan persoalan yang dihadapi, tapi supaya mendapatkan jawaban, ya, dikait-kaitkan. Nah, ini sudah ada keterlibatan hawa nafsu untuk mencari pembenaran. Nah, di sini sangat lembut sekali. Kalau hanya sekedar modal berargumentasi, istilahnya berani ngeyelnya, ya, dengan memaksakan pendapatnya, kemudian bahwa apa yang sedang terjadi ini dasarnya ini. Nah, ini model seperti ini tidak dianjurkan. Harus didasari dengan kejujuran akademik, itu kalau para akademisi. Kalau para salik harus ada kejujuran batiniah. Tidak boleh hanya sekedar mencari dalil untuk melakukan pembenaran. Kemudian yang kedua, andai itu tidak ditemukan. Nah, ini ada metode. Tapi metode ini tidak semua orang bisa melakukan. Apa metodenya? Ya tawajjahuna bi qulubihim ila Rasulillah. Yaitu menghadapkan hatinya kepada Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, gimana ini kalau bagi orang awam? Kalau bagi orang awam, ya cukup memperbanyak istighfar dan sholawat. Nanti Allah punya cara untuk memberikan solusi. Nah, tapi bagi para sufi, ya, bagi orang-orang yang sudah memiliki anugerah ilahiyah, ya, bisa memiliki potensi rohani, ya, untuk melakukan ini. Ya, ini diperkenankan. Jadi
connecting hubungan ya, dengan Rasulullah SAW. Itu biqulubihim, dengan hatinya. Fa idza khadaru baina yadihi sa'alahu an dzalik. Nah, bagi para sufi ya yang sudah memiliki makom kedudukan di sisi Allah, itu berjumpa dengan Kanjeng Nabi itu sesuatu yang nyata, real. Bagi para salik juga sama. Ya, salik ini kan levelnya masih ya murid. Tapi kalau murid yang istiqomah sungguh-sungguh, ya peluang untuk diberikan anugerah berjumpa dengan Kanjeng Nabi itu juga sangat mungkin terjadi. Bagi yang sudah istimewa makomnya seperti para mursyidin, ya, para ulama-ulama yang sudah memiliki istiqomah di dalam riyadhah mujahadah, tentu punya anugerah ini, punya anugerah ya bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW. Hanya saja mereka pandai menyembunyikan, ya pandai menyembunyikan supaya tidak diketahui orang. Ya berbeda dengan ya orang yang masih diliputi hawa nafsu. Kalau orang yang diliputi hawa nafsu itu justru ya punya tendensi lain dipublikasi, kemudian ditambah bumbu-bumbu yang lain gitu. Nah, di sini sekali lagi diperlukan kejernihan batin. Gitu. Kalau jiwanya masih ada hawa nafsu kotor, pasti akan ditarik kepada kepentingan hawa nafsu. Contoh untuk memperdaya orang dengan dalih sudah berjumpa dengan Rasulullah. Tapi kalau ulama-ulama yang salafus soleh, yang soleh beneran, itu justru malu menyembunyikan apa yang dirasakan ya pengalaman rohani tersebut. Kalau toh menyampaikan itu pasti ada maksud, ada tujuan aqdom, yaitu meyakinkan keyakinan para murid bahwa perjumpaan dengan Kanjeng Nabi bagi orang-orang yang dicintai oleh Allah itu sangat mungkin terjadi. Gitu. Nah, terkait dengan peristiwa ini itu kembali kepada kejujuran dan kebersihan batin. Maka di dalam perkembangan sejarah ya itu setelah Nabi wafat, banyak sahabat-sahabat yang melakukan dua sikap, satu jujur, yang satu melakukan kebohongan. Maka Rasulullah ya menyampaikan sebuah hadis, barang siapa kok mengada-ngada ya seolah-olah itu dari Rasulullah, seolah-olah dapat dawuh dari Rasulullah, padahal itu tidak, falyatabawwa maq'adahu minan nar, bersiap-siaplah ya sudah disediakan neraka. Ini artinya Rasulullah mengecam orang yang bermain-main mengatasnamakan Rasul kemudian didasari dengan kepentingan-kepentingan hawa nafsunya. Gitu. Dan ini zaman itu terjadi. Apakah zaman sekarang juga ada kemungkinan? Sangat mungkin sekali. Kembali kepada ya hati dan jiwa seseorang. Kalau hatinya jernih, jiwanya bersih, akan ada muncul sifat haya malu. Dan juga memprotek, menjaga ya, supaya orang tidak tahu. Kalau toh terpaksa disampaikan, itu pasti ada tujuan tadi untuk menghabarkan supaya murid ini tambah yakin. Nah, yang perlu dikritisi adalah yang mengada-ngada. Yang mengada-ngada ini yang perlu
dikritisi karena itu sesungguhnya hawa nafsunya yang sedang bermain, tapi ya berlindung, ya seolah-olah berjumpa dengan Rasul atau seolah-olah mimpi ketemu Rasul, padahal di balik itu ada tujuan yang sifatnya duniawi. Nah, ini yang tidak sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Ya. Bagi para sufi, ya kalau memang mendapatkan anugerah, yaitu bertemu baik dalam kondisi tidur maupun yaqdhah, itu sangat mungkin terjadi, dan itu sudah pernah saya ceritakan seperti Syekh Malik, ya Syekh Maliki ya, yang di Rusaifah Mekah itu pernah cerita soal kasafnya merasakan berjumpa dengan Rasul, kemudian melihat di belakang Rasul ada banyak orang, kemudian ditanya, itu siapa ya Rasul? Itu adalah umatku, yaitu umat Islam dari Indonesia. Nah, ini kisah ini masyhur. Ini satu contoh bahwa apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, ya ini orang yang memiliki anugerah seperti ini itu ada. Maka ketika mendapatkan instruksi-instruksi atau mendapatkan perintah-perintah itu, wa amilu bima qalahu lahum. Nah, terus ada catatan, lakin misru dzalik khosun bi akabiri rijal. Akan tetapi yang mampu melakukan hal itu hanya para ulama-ulama atau ulama salafus sholih yang memiliki kedudukan rohani. Fa in qila, maka apabila dikatakan fahal lissahibi hadzal maqon ayyamurun nas bima amarahu bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu au qauluhu amla. Itu ada pertanyaan. Apakah bagi orang yang memiliki sebuah makom kedudukan ya di sisi Allah, ayyamurun nas, untuk menyuruh manusia bima amarahu bihi Rasulullah, dengan apa yang telah diperintahkan Rasulullah kepadanya, bifi'lihi, dengan perbuatannya, au qaulihi, atau ucapannya, amla, atau tidak. Ini menarik untuk menjawab persoalan terjadinya klaim-klaim mimpi bertemu Rasul. Fal jawab la yang bagi lahu dzalika li'annahu amrun zaidun ala sunnah as-sahihah as-sabitah min tariqin naqli. Jadi bisa kita lihat ya kualitas orang yang menyampaikan kisah atau orang yang menyampaikan pengalaman rohani berjumpa dengan Rasul. Itu di sini sangat dilematis. Kalau orang awam melihat sebatas tampilan lahiriah, ya itu banyak terpesona. Padahal ada juga orang yang melakukan modus seolah-olah berjumpa Rasul supaya mereka pengikutnya semakin yakin. Padahal sebenarnya ini hanya pura-pura modus. Nah, di sisi lain memang ada ulama-ulama yang memiliki makom rohani yang mendapatkan anugerah itu, dan bahkan bahkan bisa mendapatkan semacam kayak perintah. Lah, pertanyaannya bagaimana, apakah perintah tersebut boleh disampaikan kepada para muridin atau tidak? Nah, di sini dijawab ya, la yang bagi lahu, tidak layak lahu baginya, dzalika tersebut, li'annahu amrun zaidun ala sunnah as-sahihah. Jadi tidak layak bagi mereka ya untuk menyampaikan kepada orang lain. Sebab apa? Itu amrun zaid.
hanya sekedar sebagai tambahan, bisa jadi itu untuk pribadinya, ya, untuk pribadinya kalau itu memang sifatnya pribadi. Ala sunnati as-sahihah asabidah min thoriqin naqli, dari jalan nakal. Wa man amaron nas bi syai'in zaidin ala ma sabata min thoriqin naqli faqad kulifan nas satoton. Ya. Jadi ini alasannya. Kenapa kok misalkan ada orang punya pengalaman bertemu Rasul, kemudian Rasul itu menyuruh, ya. Apakah ketika pengalaman itu disampaikan ke murid-murid, apakah murid itu wajib mengikuti? Nah, di sini dijawab, ya, layang banggi, tidak boleh, karena itu sifatnya amrun zaidun, perintah tambahan. Kalau amrun zaidun ini yang sifatnya bisa jadi spesifik bagi orang yang merasakan mimpi itu. Nah, kalau sampai ini kemudian disampaikan ke publik atau ke orang lain, nah, ini fakot kulifan nas satoton, maka ya manusia itu akan terbebani, ya, dengan melampaui batas. Jadi karena syariat yang sudah ada itu sudah komplit, sudah mapan. Gitu. Jadi menarik, ternyata Syekh Abdul Wahab Asy'arani itu ya sudah membaca tentang fenomena mimpi-mimpi rohani atau mimpi berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Allahumma ya Allah ila ayyasha ahadun, kecuali maksudnya kecuali ayyasha hendak ingin siapa ahadun seseorang dalika tersebut, falah kharajalah, maka tidak ada kesempitan alih atasnya. Nah, di sini ada tambahan. Kalau misalkan diinformasikan boleh dan dia merasa nyaman mengamalkan, yang ada masalah. Seperti kisah, ya, tarekat Tijaniyah. Ini pendiri tarekat Tijaniyah ini kan berjumpa dengan Rasul, terus mendapatkan sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadira siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa wa miqdaril adim. Ini sholawat Fatih yang diperoleh dari Rasulullah. Nah, ini kalau dikaitkan dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Wahab Asy'arani, apakah hal ini ya boleh disampaikan kepada murid, ke orang lain atau tidak? Jawaban pertama, tidak, karena ini hanya sekedar tambahan. Khawatir kalau ini dianggap sebagai sebuah perintah, nanti umat terbebani yang melampaui batas. Ini jawaban pertama. Jawaban kedua, ya tidak apa-apa selama dia tidak merasakan kesulitan atau kerepotan. Itu. Nah, seperti sholawat Fatih, ya, banyak orang yang mengamalkan sholawat Fatih, terutama dari kalangan Tijaniyah. Nah, seperti pengalaman yang dialami oleh Syekh Tijani ini pengalaman spiritual, berjumpa dengan Rasul dan diberikan hijayah sholawat Fatih. Lah, kredibilitas Syekh Tijani ini ya diakui sebagai ulama yang terpuji, yang tidak ternoda, istilahnya tidak ada catatan-catatan negatif. Maka apa yang disampaikan itu diyakini sebagai sebuah kebenaran. Nah, ini untuk menghindari orang yang ngaku-ngaku, gitu. Orang yang ngaku hanya dijadikan sebagai modus untuk memperdaya umat, dan itu juga ada yang model begini. Nah, bagi orang yang mendapatkan mimpi langsung, mendapatkan
tadi kaifiat ijazah, ya, di sini sudah diberikan solusi, ya boleh diamalkan selama tidak membuat repot atau tidak memberatkan. Itu contohnya ya sholawat Fatih itu tadi. Kalau kita seneng ya silahkan amal, gitu. Kama huwa sya'nu muqallidil madahib. Menarik, jadi kitabnya Syekh Abdul Wahab Asy'arani ini menjawab persoalan-persoalan yang aktual gitu. Kama huwa sya'nu muqallidil madhhab, sebagaimana keadaan para pengikut madhab al-mustambatati yang istimbat minal kitabi was sunnah, yang mereka melakukan istimbatul hukmi dari kitab Al-Quran dan Sunnah, ya. Wallahu a'lam. Nah, terus berikutnya, waqad kana, dan sungguh telah ada siapa as-salafu salaf as-solihu yang soleh, radhiyallahu anhum, ya, para ulama salafus soleh, ya, semoga mereka mendapatkan ridho dari Allah. Yakhussunan nas, mereka selalu menganjurkan an-nasa kepada manusia, la siyama, terlebih ashabahum, kepada sahabat-sahabatnya, alat taqyid, ya, untuk membatasi bil kitabi, dengan kitab, was sunnah, dan sunnah, wajtinabil bad'i, dan menjauhi segala yang berbau bid'ah. Itu. Jadi salafus soleh itu selalu memberikan atau sangat menganjurkan bagi para salik untuk senantiasa berpegang pada kitab dan sunnah dan menjauhi segala yang bid'ah. Wa yushaddiduna fi dzalika, dan yushaddidun itu melakukan dengan cara yang berlebih-lebihan, ya, ekstrim itu, fidzalika, dalam tersebut, hatta inna amirul mukminin, sehingga sesungguhnya amirul mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu rubbama kana ya himu bil amri wa ya'zumu alaihi fayaqulu lahu syahsun inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yaf'al dzalik wa lam ya'mur bih fayarji'u amma kana azmu dzalik wa hamma maratan ayamurun nas yang ziusyaban kanat alhi lima balahu annau tasbugu bi baulil ajais wa qala sahsun inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad labisa minha wa labisahan nas fi asrihi fastarawah wa raja'a wa qala fi nafsi law kana adamu labsiha minal wara ma labisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ada kisah menarik. Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ya, itu termasuk sahabat Nabi yang memiliki kreativitas. Jadi kreativitas ini kan namanya bid'ah, karena sahabat Umar melakukan kreativitas dalam hal-hal baru yang mungkin zaman Nabi belum ada. Ya, contoh misalkan jamaah sholat raweh. Ini yang menganjurkan untuk berjamaah sholat raweh itu terjadi ya pada eranya Umar bin Khattab, sampai diprotes, ya, diprotes oleh orang, inna Rasulullah lam yaf'al dzalik, gitu. Ya, Rasulullah kan tidak pernah nyuruh melakukan ini. Kok Anda mengajak orang-orang untuk sholat tarawih berjamaah? Apa bukankah ini bid'ah? Gitu. Ini di kitab Imam Bukhari ada. Terus Sayyidina Umar menjawab, ini senikmat-nikmatnya bid'ah, gitu. Jadi dalam era Umar bin Khattab, ya, kata bid'ah itu sudah muncul.
Sehingga ada kelompok yang agak kaku, pokoknya kalau Nabi nggak menjalankan ya tidak, kalau dilakukan itu berarti bid'ah. Tapi Umar punya kreasi. Ya, sejarah tarawih ini kan dulu Nabi ketika bulan puasa itu kalau malam yaitu ke masjid. Kemudian ada sahabat yang melihat, terus ikut-ikutan di belakang. Malam kedua semakin banyak, malam ketiga semakin banyak, malam keempat Rasulullah tidak keluar. Nah, terus subuh baru keluar. Kenapa tidak keluar? Ya khawatir ini nanti dianggap wajib oleh umat. Padahal ini hanya sekedar sunnah. Nah, setelah Rasulullah meninggal, kemudian di era Khalifah Abu Bakar, Utsman, itu terus terjadi tiap malam Ramadan, ya sahabat-sahabat itu ya ke masjid, tapi sholat masing-masing. Gitu. Lah di zaman Umar bin Khattab, daripada sholat masing-masing, toh tujuannya sama gitu. Yuk kita sholat berjamaah. Gitu. Terus sahabat ada yang nanya, ya Umar, ini kan nggak pernah dilakukan oleh Rasulullah, bukankah ini bid'ah? Umar menjawab, ini senikmat-nikmatnya bid'ah. Itu. Jadi Umar bin Khattab pada zaman itu ya sudah menunjukkan bagaimana beliau ya seorang yang kreatif dalam mengembangkan ajaran Islam gitu. Jadi tidak dikit-dikit bid'ah gitu. Lah dalam kitab ini juga sama gitu. Umar juga pernah ditegur oleh sahabat bahwa itu tidak dilakukan oleh Rasulullah. Nah, kemudian setelah di cross check ya ternyata ya qad labisa minha wa labisan nas fi asrihi fastaghfirullah rajal wa qala fi nafsihi law kana adamu labsiha minal wara ma labisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini akhirnya Umar ya tidak melakukannya gitu. Jadi ini ada persoalan terkait dengan pakaian. Ya, Rasulullah itu kalau ke WC dengan ketika sholat, ya itu ada sahabat yang berpendapat pakai pakaian yang berbeda. Kalau ke hammam atau WC, yaitu pakai pakaian yang khusus untuk WC. Ketika sholat pakai pakaian sendiri. Nah, terus ada juga yang berpendapat, ya, fa ini ra'aitu ad-dubab yaslisu ala najasah yumaqa'u ala saubi faqala lahu waliduhu innahu lam yakun li Rasulillah ila sauban wahidan li khalaihi wa li salatihi. Nah, ini Imam Zainal Abidin itu melakukan hal itu. Ittakhadha li sauban albasu inda qadil hajah wa anza'u waqta syur'i fi shalah. Fa ini ra'aitu. Lah, ini alasannya Syekh Zainal Abidin. Kenapa kok pakai pakaian dua? Sebab menurut beliau, fa ini ra'aitu, aku melihat ad-dubaba, dubab itu lalat ya. Yajlisu duduk ala najasah, atas najis. Bisa jadi itu ya lalat ini di ngerubungin kotoran yang najis. Sumayaqau ala saubi, kemudian setelah lalat itu dari kotoran najis, kemudian terbang mengenai bajuku, ya. Faqala lahu waladahu, kemudian dia berkata pada putranya, innahu lam yakun li Rasulillah,
Nah, demikian itu tidak ada bagi Rasulullah SAW ila saubin wahid. Ya, Rasulullah itu ini dijawab Rasulullah tidak pernah melakukan itu. Rasulullah ila sauban wahidan, hanya pakai pakaian satu untuk li kholaihi, ya, masuk ke kamar, wali sholatihi, dan untuk sholat. Nah, saya ulangi lagi, ini terkait dengan perdebatan soal apakah ketika ke kamar mandi dan ketika sholat itu harus berbeda pakaian. Ini masalahnya di situ. Nah, sampai akhirnya Zainal Abidin ini termasuk ya putranya Sayyidina Husain melakukan itu, tapi beliau punya argumentasi. Beliau melakukan itu karena melihat lalat tadi mengerubungi barang najis, kemudian lari terbang ngenain pakaiannya. Nah, terus dijawab, kalau zaman Rasulullah ya beliau ketika ke hamam sholat ya cukup sauban wahid li kholaihi wali sholatihi. Farja al imam al makan azmun ala fi'lihi. Ya, kemudian ini kembali sesuai dengan ilatul hukmi. Ya. Kalau mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah, satu pakaian ya ketika ke kamar mandi kemudian sholat, ya boleh-boleh saja, dengan catatan yakin bahwa ketika ke hamam itu tidak terkena cipratan najis, karena di situ ada potensi cipratan kencing atau cipratan kotoran lain, sehingga cukup pakai satu pakaian. Jadi kembali kepada ilatnya. Nah, seperti Zainal Abidin ya memakai dua pakaian juga ada ilatnya. Ilatnya tadi melihat ro'aitu ad-dubab yasrisu alan najasa. Nah, sehingga beliau pakai dua pakaian. Nah, ini kembali kepada ilatul hukminya. Lah, maksudnya ini kreativitas para sahabat ini maksudnya merespon persoalan-persoalan baru sekalipun Rasulullah tidak melakukan. Kalau Rasulullah kan sahabat melihatnya beliau hanya pakai pakaian satu. Tapi ya memang alasannya ya karena tidak ada najis. Sementara Syekh Zainal Abidin itu pakai dua karena beliau melihat ada ilatul hukmi, lihat dubab itu nongkrong di barang najis kemudian mampir di pakaiannya. Akhirnya ketika mau sholat ganti. Nah, ini namanya disesuaikan dengan ilatul hukmi. Jadi nggak boleh Rasulullah kan hanya satu pakaian. Loh, kamu kan sudah tahu itu kena najis dari lalat gitu. Jadi ada bersifat fleksibel gitu ya. Qultu al-mangkul anna Rasulullah sallam lam yakun ad-dubab yang zilu ala sabi wala badanihi fala yaskulu ma dzakarahu dalilan illa law qala lahu waladu inna Rasulullah lam ya'mur ahadan bidzalik falyata'ammal intaha. Nah, ini qultu, ini pendapatnya Syekh Abdullah Asy'ari. Al-mangkul itu apa? Mangkul itu memindah praktek yang dilakukan oleh Rasul kemudian diikuti secara terus-menerus dari generasi ke generasi. Ini namanya mangkul. Lah, mangkul anna Rasulullah sallam lam yakun adzubab yang zil ala saubihi wala badanihi. Nah, hanya bedanya kalau Rasulullah pakai satu pakaian dari hamam terus sholat karena nggak ada ilat datangnya lalat tadi. Nah, kemudian Zainal Abidin ini ya cucu ya berarti cicit ya melakukan hal itu karena apa? Karena ada ilat, yaitu ada dubab yang
sebelumnya mengerubungi najis kemudian lari ke pakaiannya. Wa amma naqala an Abi Yazid Al-Bustami rahimahullah. Ya, kemudian apa ya yang dipindahkan dari Abi Yazid Al-Bustami rahimahullah annahu kana lahu saubun li khala'i wa saubilusa. Nah, kalau Abu Yazid Al-Bustami beliau punya pakaian untuk ke WC dan pakaian untuk sholat. Nah ini. Jadi akhirnya dalam merespon persoalan tadi muncul ya sesuai dengan situasinya. Abu Yazid Al-Bustami akhirnya memilih untuk ke hamam sendiri, untuk sholat sendiri, karena ini lebih meyakinkan hati kalau pakaian yang digunakan oleh sholat ketika sholat itu benar-benar suci, tidak ada keraguan. Ya. Falaysa dzalika min khisubuki dzubab, padahal itu tidak ada jatuhnya lalat kama waqa'a li Zainal Abidin, sebagaimana terjadi pada Zainal Abidin. Wa inna ma dzalika min babil adab, akan tetapi Abu Yazid Al-Bustami ini melakukan hal itu sebagai babul adab, yaitu bab tentang adab. Ala yakunu saubul khala saubus shalah. Itu. Nah, ini salah satu contoh bagaimana para ulama, para sahabat, kemudian para tabi'in, kemudian para ulama sufi dalam merespon persoalan-persoalan terkait dengan masalah hukum. Nadhiru maqal fi tahrim istiqbal qiblat ustiriya, begitu juga terkait dengan keharaman menghadap kiblat dan membelakanginya bagi orang yang sedang hajat. Itu fatwa basyari Allah takuna jihatu qadil hajat fi jihadil wuquf fi shalah faham. Fa alaika ya akhi bittiba'is sunnah al muhammadiyah. Ini fa alaika wajib bagimu ya akhi wahai saudaraku bittiba'is sunnah, wajib mengikuti sunnah al muhammadiyah fi jami'i af'alika, di dalam seluruh perbuatanmu, wa aqwalika dan ucapamu, wa aqaitika dan akidahmu, wala tuqaddimu ala fi'li syai'in hatta ta'lama muwafaqatahu lil kitab was sunnah. Ini ada kata kunci di belakang. Jangan sekali-sekali melangkah pada satu perbuatan sebelum kamu mengetahui kecocokannya dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini paling ideal dan paling hati-hati. Fakadabah wallahi waftaro mayyakulu, sungguh telah bohong, ya, demi Allah, ya, telah bohong atau mengada-ngada atau memfitnah orang yang berkata inna thoriqal qaumi bid'ah, sesungguhnya jalan para ulama salafus soleh itu bid'ah. Nah, ini Syekh Abdullah Asy'arani mengkonter, membantah orang yang menuduh para ulama salafus soleh itu melakukan bid'ah. Itu adalah suatu kebohongan, karena mereka tidak melihat argumentasi alasan-alasan yang digunakan. Wa idza kana man yahabu mukhalafatis syariah, ya, apabila ada orang yang melakukan sampai terjadi pertentangan dengan syariah, wa yataqaffafu alal amal, dan dia berhenti pada satu amal, hatta ya'lama, sehingga dia tahu muwafaqatahu, kesesuaiannya li syariah, kepada syariah, ya, mubtadi'an, dengan cara mengikuti. Fama bagi ala wajil ardi sunniyun, maka tidak ada di muka bumi ini orang sunni, ya. Demikian ya penjelasan dari Syekh Abdul Wahhab Asy'arani ya, terkait dengan persoalan-persoalan yang berkembang, yang terjadi di setiap zaman. Nah, kunci daripada menghadapi masalah tadi, ya,
sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Abdullah Basharoni, ya harus bittibai sunnah al-Muhammadiyah fi jami'at af'alika, harus mengikuti sunnah Kanjeng Nabi dalam seluruh perbuatan, ucapan dan iktikad. Enggak boleh sampai keluar itu. Ini prinsip bagi orang-orang yang mengikuti jejak salafus sholih, yaitu para salikin yang menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya, cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wal muwaffiq ila thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.